Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini dan juga bisa kembali normal seperti biasa. Setelah berdoa, silakan absen di link WA-nya masing-masing dan kita mulai materi kita pada pagi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang teks iklan. Jadi sebelum Bapak sampaikan materinya, tolong diperhatikan, disimak baik-baik apa yang Bapak sampaikan, karena di akhir materi nanti ada uji kompetensi atau tugas yang kalian kerjakan seperti biasa. Tapi untuk pagi hari ini atau pertemuan kita kali ini, silakan dikerjakan ataupun di-share di link yang Bapak sampaikan nanti. Sebelum materi ini nanti akan Bapak memberikan linknya, ya. Jadi silakan di-share di situ, dipoto di situ. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti Bapak boleh tanyakan di WA-nya. Oke, silakan disimak baik-baik materi yang Bapak sampaikan. Jadi materi lanjutan teks iklan. Jadi ini pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang teks iklan, pengertian iklan, jenis iklan, dan struktur iklan. Jadi ini adalah iklan baris yang kita bahas untuk pertemuan kita hari ini. Jadi ada 4, ada iklan penawaran, ada iklan pencarian, iklan penjualan, ada iklan lowongan pekerjaan. Jadi mungkin kita berfokus pada iklan tentang penawaran jasa atau barang, ya. Disimak baik-baik. Kemudian seterusnya iklan baris. Iklan baris ini adalah iklan singkat atau kecil yang terdiri atas beberapa baris. Iklan baris biasanya dimuat di media cetak dan majalah. Tujuannya untuk memberitahu, mengajak, atau menawarkan sesuatu produk, barang, atau jasa kepada pembaca. Nah, kenapa dikatakan iklan baris? Karena dia cuma singkat saja, ya. Nah, biasanya dimuat di koran ataupun di majalah. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh iklan baris. Dilihat, ya. Karena nanti di akhir materi nanti ada soal seperti ini. Kemudian Bapak memberikan soal, ada 2 soal seperti ini. Ya, seperti iklan baris ini. Kemudian nanti ya kalian akan memberikan penjelasannya tentang yang ini, ya. Jadi contoh penjelasannya seperti ini. Jadi JL ini adalah jual, kemudian RMH ini adalah rumah, kemudian LT ini lantai, luas tanah atau bangunan itu 309 meter persegi, ya. Kemudian 2 lantai, 5K. Ini KT ini adalah kamar tidur. 5 kamar tidur, 4 kamar mandi. Jadi KT ini adalah kamar tidur, KM ini adalah kamar mandi. Kemudian GRS ini adalah garasi, ya. Garasi 2 mobil. Kemudian ini PAM, ini PDM, ya.
perusahaan air minum atau PAM. Kemudian penjelasannya seperti ini nanti ya. Kemudian selanjut nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis iklan. Jadi yang pertama adalah menyingkat, hendaknya mengikuti kebiasaan atau kelaziman lokal. Jadi kalau menyingkat huruf atau kata itu harus sesuai dengan kebiasaan atau kelaziman suatu daerah ya. Artinya gini, kalau kita memasukkan iklan baris itu kan bentuknya penawaran. Nah, kalau kita menawarkan barang di produk di majalah ataupun di koran itu biasanya dihitung dari jumlah hurufnya ya. Dihitung dari jumlah hurufnya. Jadi semakin kecil ataupun semakin pendek hurufnya, semakin kurang ataupun artinya semakin sedikit kita bayar. Kemudian yang kedua, usahakan alamat jangan disingkat karena menimbulkan banyak penafsiran. Jadi tolong jangan disingkat alamatnya ya. Kemudian semua unsur-unsur dari objek yang ditawarkan dalam sebuah iklan itu harus cantum semuanya, mulai seperti tadi berapa kamarnya, berapa lantai, kemudian fasilitasnya apa, kemudian yang utama adalah nomor handphone ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu yang utama karena barang yang kita tawarkan itu untuk kepada orang banyak. Jadi kalau misalnya tidak ada yang bisa dihubungi, berarti barang itu ya dianggap tidak bisa ditawarkan. Nah, ini adalah slogan. Jadi slogan ini menurut bahasa Indonesia itu berarti perkataan atau kalimat yang pendek. Biasanya itu dalam bentuk plakat, stiker, spanduk, atau baleho yang biasa dipasang di pinggir jalan raya ataupun ditempel di toko-toko ataupun di bangunan. Jadi slogan ini hampir sama dengan poster. Nah, bedanya nanti kalian lihat yang mana perbedaannya. Yang untuk poster yang mana, kalau slogan yang mana. Ini contoh slogan. Nah, perbedaannya kalau contoh slogan, itu dia mengutamakan adalah yang pertama tentang kalimatnya atau katanya. Kata-katanya itu yang utama ya. Jadi dia mengutamakan kalimatnya atau kata-katanya. Kemudian kalau poster dia mengutamakan adalah gambar yang ada dalam suatu poster itu harus jelas, sesuai ya, tujuan yang ingin dicapai apa yang ingin disampaikan. Saya kira sudah jelas tentang slogan dan poster. Jadi nanti di akhir materi akan ada seperti ini yang mau sampaikan tadi yang tentang tugas ataupun uji kompetensi. Nah, ini nanti kalian buat semacam yang tadi penjelasannya ada. Jadi ini ada dua nih. Ada ini nomor 1. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Nah, caranya iklan yang di bawah ini dijelaskan sesuai dengan